Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Boruto chapter 39 yang terfokus pada cerita Kawaki dan tim 7, di mana mereka berempat sedang berusaha untuk menyelamatkan Naruto. Tidak hanya itu, sang autor juga sempat menyelipkan banyak hal menarik, mulai dari segel karma Boruto, tujuan Kashin Koji, posisi Jigen dalam organisasi Kara, hingga kekuatan yang dimiliki oleh salah satu inner Kara bernama Boro. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Boruto chapter 39 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Pertama, Shinobi Konohagakure sama sekali belum mengetahui bahwa Naruto dan Sasuke sudah dikalahkan oleh Jigen. Bahkan lewat apa yang diperlihatkan oleh sang autor di beberapa halaman awal, desa Konohagakure sama sekali belum mengetahui bahwa Naruto sudah disegel oleh Jigen. Kedua, lewat perkataan yang dikatakan oleh Shikamaru saat dia tiba di kediaman Uzumaki, Shikamaru berkata bahwa dia bisa mengetahui ada musuh yang muncul dan menghilang bersama dengan Naruto berkat laporan dari unit sensorik. Nah, berdasar dengan fakta ini, maka bisa kita pastikan bahwa unit sensorik desa Konoha benar-benar bisa mendeteksi cakra yang tidak dikenal dengan sangat baik. Bahkan mereka sampai bisa mengetahui dengan tepat lokasi kemunculan cakra tak dikenal tersebut. Tapi walaupun demikian, sepertinya unit sensorik desa Konoha belum bisa mendeteksi jutsu apa yang digunakan oleh seseorang ketika orang tersebut menyusup ke dalam desa. Mengingat di chapter ini, Shikamaru terlihat terkejut setelah mendengar perkataan Kawaki yang menjelaskan bahwa penyusup tersebut sudah menggunakan Chikukan ninjutsu atau jutsu ruang dan waktu. Nah, dengan adanya fakta ini, bisa kita katakan bahwa masih ada beberapa kelemahan atau celah dari pengawasan unit sensorik desa Konoha, hingga membuat mereka tidak bisa mendeteksi beberapa jutsu dari penyusup, seperti misalnya jutsu ruang dan waktu yang digunakan oleh Jigen. Dan dari hal ini, maka ada kemungkinan bahwa Kashin Koji sudah memanfaatkan celah tersebut hingga membuatnya dapat masuk ke dalam desa Konohagakure tanpa diketahui oleh unit sensorik. Bahkan lebih hebatnya lagi, dia dapat menggunakan teknik Uchiose tanpa diketahui oleh unit sensorik Konoha. Hal menarik ketiga, selama ini Shikamaru sama sekali tidak mempercayai Kawaki dan mencurigai Kawaki sebagai mata-mata. Mengingat Shikamaru sendiri belum memiliki bukti bahwa Kawaki bukanlah seorang mata-mata. Dan inilah yang dikonfirmasi oleh pihak official lewat perkataan Shikamaru di salah satu panel chapter ini. Tapi walaupun demikian, Shikamaru adalah seorang penasehat Hokage yang profesional, di mana hal ini sudah terbukti dengan sikap dan keputusan yang diambil oleh Shikamaru yang tidak mencampurkan perasaan pribadi dengan permasalahan desa. Dan menurut kami, keputusan yang dia ambil sudah tepat dan logis. Cuma kekurangannya itu dia terlalu malas untuk membujuk atau terlalu fokus pada tujuan, dan cenderung langsung to the point tanpa melihat lawan bicara. Padahal yang diajak bicara di chapter ini hanyalah 4 bocah. Hal menarik keempat, Sakura belum melaporkan tentang kondisi Sasuke yang terluka parah, di mana hal ini bisa kita simpulkan dari sikap dan perkataan Shikamaru saat menanggapi ucapan Boruto tentang Sasuke. Hal menarik kelima, di salah satu halaman, Kashin Koji sempat berkata, tapi ini aneh, meskipun mereka bertarung di sana, harusnya itu sudah selesai dari tadi. Nah, dari perkataannya ini, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa Kashin Koji mengetahui di mana Naruto dan Sasuke bertarung melawan Jigen. Bahkan dia seolah mengetahui bahwa pertarungan mereka bertiga sudah selesai. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah cara Kashin Koji mengetahui tempat pertarungan tersebut? Dan mengapa dia bisa mengetahui bahwa pertarungan mereka bertiga sudah selesai? Mungkinkah ini pertanda bahwa Kashin Koji dapat menggunakan jutsu ruang dan waktu? Mungkin juga sih. Mengingat sampai saat ini hanya ada beberapa shinobi saja yang bisa melacak seseorang di dalam dimensi yang berbeda. Dan shinobi-shinobi tersebut adalah shinobi yang bisa menggunakan ninjutsu ruang dan waktu, seperti misalnya Obito dan juga Sasuke. Tapi bila memang benar Kashin Koji bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu, lalu dari manakah dia bisa menggunakan jutsu tersebut?
Padahal sampai saat ini dia seolah tidak memiliki segel karma maupun Rinnegan. Mungkinkah organisasi Kara sudah memiliki semacam senjata ilmiah ninja yang bisa mengaktifkan jutsu ruang dan waktu? Belum tahu juga sih. Dan bila teman-teman memiliki jawaban atau opini tentang cara Kashin Koji mengetahui lokasi dan jalannya pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Jigen, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik keenam, kekuatan Jigen berada di atas Naruto dan Sasuke, di mana hal ini sudah dikonfirmasi oleh sang autor lewat perkataan Kashin Koji yang berbunyi, apakah Naruto mengalahkan Jigen? Tidak, kemungkinan seperti itu sangatlah kecil. Dan misalkan Uchiha Sasuke muncul, mereka masih punya kemungkinan menang yang kecil. Kemudian untuk perkataan Kashin Koji yang ingin mengalahkan Jigen akan kami bahas di akhir video ya, mengingat hal ini akan berhubungan dengan apa yang diucapkan oleh Kawaki. Hal menarik ketujuh, ada kemungkinan bahwa tubuh Jigen sudah dimodifikasi dengan menggunakan teknologi yang berbasis sains atau ilmiah. Mengingat di chapter ini sempat dijelaskan bahwa tubuhnya perlu diisi cakra dengan menggunakan semacam alat sains yang dikendalikan oleh Amado. Hal menarik kedelapan, ada kemungkinan bahwa Jigen pada awalnya hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki cakra. Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena Jigen memerlukan semacam alat sains untuk mengisi tubuhnya dengan cakra. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, setiap shinobi bisa memulihkan cakranya sendiri seiring berjalannya waktu tanpa menggunakan semacam alat sains. Kesembilan, ada kemungkinan bahwa bila segel karma bisa berkembang dengan baik, pemilik segel karma tersebut bisa menjadi seorang Otsutsuki, di mana hal ini didasari dari dua perkataan Jigen yang berbunyi, dia akan bangkit sebagai Otsutsuki yang sempurna. Perkataan kedua, mereka berdua sepertinya akan menjadi Otsutsuki yang kuat. Ditambah lagi mata Boruto dan Kawaki terlihat seperti mata Byakugan saat mereka berdua terlihat sudah menumbuhkan tanduk miliknya. Nah loh, mungkinkah ini sebuah petunjuk dari sang autor mengenai asal-usul dari klan Otsutsuki? Kami cari informasi tambahan dulu ya, dan akan kami usahakan untuk membuatkan video tersendiri yang membahas tentang masalah ini bila kami berhasil mendapatkan info tambahan. Hal menarik ke-10, dari percakapan Jigen dan juga Amado, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa organisasi Kara bertujuan untuk mengembangkan segel karma agar mereka bisa membangkitkan Otsutsuki. Dan setelah membangkitkan Otsutsuki, mereka bisa membangkitkan pohon Shinju yang dapat menelan seluruh kehidupan di bumi. Nah, setelah itu barulah organisasi Kara memanfaatkan pohon tersebut untuk mengabulkan permintaan para anggotanya. Hal menarik ke-11, Amado terlihat memandang Delta dengan raut wajah sedih setelah Jigen mengatakan bahwa keinginan Amado akan terwujud. Dan dari fakta ini kami jadi merasa bahwa sebenarnya Amado memiliki semacam hubungan dengan Delta. Lalu apa hubungan Amado dengan Delta? Ya kalau opini kami sih ada kemungkinan kalau Delta pada awalnya adalah anak Amado yang sudah mengalami suatu tragedi di masa lalu. Karena raut muka atau ekspresi Amado ini terkesan seperti ekspresi seorang ayah. Tapi ingat ini hanya opini loh ya. Hal menarik ke-12, cerita kembali terfokus pada Boruto dan yang lain. Dan untuk menyingkat pembahasan, berikut ini akan kami jelaskan beberapa pokok cerita yang ada di adegan tersebut. Pertama, Naruto adalah Hokage yang sangat baik dan benar-benar menganggap semua warga Konoha merupakan keluarganya sendiri. Dan inilah yang dirasakan oleh Sarada, hingga membuatnya merasa iri dengan Boruto. Tapi walaupun demikian, hal ini ternyata sudah memberikan dampak positif kepada Sarada untuk terus berkembang. Kedua, berbeda dari Sarada, dari sudut pandang Kawaki, kebaikan yang dimiliki oleh Naruto sudah menciptakan semacam pemberontakan dalam hati Kawaki, hingga membuat Kawaki berkesimpulan bahwa dirinya memang memiliki persamaan dengan Jigen. Ketiga, Boruto tidak setuju dengan kesimpulan Kawaki yang mengatakan bahwa Kawaki mirip dengan Jigen. Dan sepertinya inilah awal dari konflik antara Boruto dan Kawaki di masa depan. Atau dengan kata lain, konflik antara Boruto dan Kawaki hanya berawal dari perbedaan pandangan. Dan Boruto berusaha untuk menyadarkan Kawaki karena menurut Boruto pandangan atau pemikiran Kawaki sudah keliru.
Kemudian hal menarik yang ke-13, ketika segel karma berkembang dengan baik, pada suatu titik tertentu segel karma tersebut akan berubah dan terlihat seperti layaknya logo dari anggota klan Otsutsuki, di mana segel karma Kawaki terlihat seperti logo Ishiki, sedangkan segel karma Boruto terlihat seperti logo Momoshiki. Ke-14, Naruto berhasil mengalirkan cakra keluar dari segel Jigen, di mana hal ini dijelaskan secara tidak langsung dengan diperlihatkannya tangan buatan Kawaki yang kembali bekerja. Dan dengan adanya fakta ini, maka bisa kita pastikan bahwa Naruto sudah berhasil melakukan sesuatu di dalam segel Jigen. Ke-15, Kawaki dan tim 7 akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Naruto tanpa bantuan Konoha. Dan menurut kami, keputusan Kawaki dan tim 7 untuk pergi menyelamatkan Naruto sendirian tanpa berdiskusi dan meminta bantuan Jonin Konoha adalah keputusan yang gegabah dan terlalu kekanak-kanakan. Padahal bila mereka bekerja sama dengan para Jonin dan membawa beberapa Jonin elit bersama mereka untuk menyelamatkan Naruto, pasti akan tambah seru nanti. Ditambah lagi beberapa shinobi seperti Konohamaru, Kakashi dan yang lain pasti tidak akan tinggal diam bila mengetahui hal ini. Wah, bisa dibayangkan bukan? Akan seseru apa nantinya bila Kawaki dan tim 7 bekerja sama dengan para Jonin. Sayangnya Kawaki malah mengambil keputusan untuk menyelamatkan Naruto hanya dengan bantuan tim 7. Ya mungkin sang autor memang sengaja membuatnya seperti ini agar dia bisa memperlihatkan perkembangan dari tim 7 khususnya Boruto. Ke-16, saat Kawaki bertemu dengan Boro, Kawaki sempat berkata dia adalah Boro inner dari Kara, dan dalam beberapa hal dia merupakan berita yang lebih buruk daripada Jigen. Nah, dari perkataannya ini bisa kita katakan bahwa Boro memiliki beberapa kemampuan yang lebih mengerikan daripada kemampuan Jigen. Tapi ingat, ini bukan berarti bahwa Boro lebih kuat daripada Jigen ya, karena Kawaki menjelaskan bahwa Boro merupakan berita yang lebih buruk dari Jigen hanya dalam beberapa hal saja. Ke-17, Jigen bukanlah pemimpin resmi dari organisasi Kara di mata hukum organisasi Kara. Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena di awal chapter Kawaki sempat menjelaskan bahwa Jigen adalah pemimpin Kara dengan istilah pemimpin de facto. Karena itulah bisa kita katakan bahwa Jigen memiliki tugas layaknya pemimpin dan sudah dianggap sebagai pemimpin oleh beberapa anggota Kara. Namun dia belum diakui secara hukum keorganisasian Kara. Beda lagi bila Kawaki menyebut Jigen dengan istilah pemimpin de jure, atau tulisannya itu sih de jure. Nah karena itulah ada kemungkinan bahwa alasan Kashin Koji ingin mengalahkan Jigen adalah untuk mengambil alih jabatan pemimpin yang dipegang oleh Jigen agar dia bisa mencapai tujuannya sendiri. Oh ya, sebelumnya kami minta maaf ya karena ada beberapa penjelasan yang terpaksa harus kami singkat. Sekian dari kami and see ya.